Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Manggis dan rekan-rekan guru SD Negeri 2 Manggis, terima kasih atas kehadirannya untuk meluangkan waktu dalam acara diseminasi dan penerapan pengalaman budaya positif di SD kita, SD Negeri 2 Manggis. Bersama saya Rizal Samsul Arifin, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Trenggalek dari SD Negeri 2 Manggis. Kalau kita mendengar budaya positif, itu kira-kira apa yang ada di benak kita semua, Bapak Ibu? Kira-kira? Ya? Banyak apa? Ya, seperti tentunya itu mengarah kepada hal-hal yang tetap baik, Pak, terutama kepada istilah disiplin. Orangnya seperti itu mungkin. disiplin, ya. Disiplin ya, bisa. Apa itu ya? Ya budaya sopan santun mungkin seperti itu terhadap apa? Tapi terhadap orang lebih tua. Ya, kebersihan lingkungan juga seperti itu. Kebersihan lingkungan, jadi kebersihan lingkungan juga disiplin, hormat kepada orang tua itu termasuk budaya positif. Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai dengan yang guru harapkan. Perwujudannya yaitu guru sering memberikan hukuman kepada siswa. Kita biasa sering memberikan hukuman yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan kepada orang yang siswa yang berbuat baik. Jadi budaya positif itu sering kita jumpai ketika penerapan budaya disiplin positif. Jadi yang kita bahas kali ini, konsep intinya yaitu dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia itu apa saja nanti kita bahas. Motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga, penerapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kira-kira Bapak Ibu ada yang sudah mengetahui profil pelajar Pancasila itu apa saja? Profil pelajar Pancasila yang kemarin kita waktu penerapan visi dan misi kan sudah sama-sama kita bahas. Ya, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini elemen pertama dari profil pelajar Pancasila. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Profil pelajar Pancasila itu terdiri dari beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu murid-murid itu mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaannya, yaitu termasuk akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Yang kedua yaitu berkebinekaan global.
Berkepentingan global itu maksudnya murid berbudaya mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya serta terbuka terhadap keberagaman budaya daerah nasional global dan mengenal serta menghargai budaya sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada bergotong royong. Maksudnya bergotong royong ini siswa peserta didik itu mampu berkolaborasi dengan orang lain secara proaktif, mengupayakan pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan orang lain dalam bermasyarakat. Terus kemudian mandiri. Mandiri itu anak-anak mampu mempunyai prakarsa atau pengembangan dirinya untuk mewujudkan prestasinya. Selanjutnya bernalar kritis, yaitu mampu menggunakan anak-anak itu mampu menggunakan nalarnya untuk menuju belajar atas prakarsa atau perubahan dalam dirinya sendiri. Kemudian kreatif, mereka itu mampu memodifikasi apapun yang atau menghasilkan yang orisinal, bermakna, bermanfaat dan berdampak untuk mengatasi berbagai persoalan dirinya maupun di lingkungannya. Selanjutnya yaitu ada teori kontrol yang miskonsepsi yang pernah kita lakukan bersama biasanya, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid itu artinya guru sebagai kontrol. Jadi murid itu harus mengikuti semua yang diarahkan oleh guru. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Itu miskonsepsi teori kontrol yang pasti pernah saya lakukan biasanya ke anak-anak. Jadi saya menganggap bahwa saya itu sebagai orang dewasa berhak mengontrol anak-anak. Itu merupakan suatu miskonsepsi. Selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon bisa dibaca realitasnya atau kebutuhan kita sama, tapi untuk teori kontrolnya kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, ternyata teori kontrolnya itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita, tapi pada kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita itu berusaha untuk harusnya memahami pandangan orang lain tentang yang mereka pikirkan tentang dunia. Yang selanjutnya, yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari kata disiplina, dari bahasa barat sana, disiplin, yang artinya adalah belajar. Pasti kita sudah sama-sama mengerti arti dari disiplin. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai dan yang diyakininya. Jadi disiplin diri itu anak itu memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya untuk dirinya sendiri, untuk perkembangan dirinya sendiri. Disiplin positif itu merupakan cara untuk penerapan disiplin yang menumbuhkan kesadaran, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hubungan. Jadi sebagai seorang pendidik,
Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi maksudnya motivasi intrinsik itu adalah penumbuhan motivasi dari dalam diri siswa sendiri, bukan motivasi dari luar. Contohnya kalau dari luar itu biasa kita memberikan penghargaan, contohnya nilai, acungan jempol, itu motivasi eksternal. Kalau intrinsik itu penumbuhannya dari dalam dirinya sendiri. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan, yaitu contoh berikut adalah contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya dari PYP, yaitu Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan yang tinggi, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan berkomitmen. Selanjutnya dari organisasi keterampilan hidup, yaitu life skill. Yang pertama, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, dan merendahkan orang lain, dan maksudnya tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Jadi nilai-nilai kebajikan itu merupakan nilai yang sudah kita sepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun dari latar belakang kita masing-masing. Selanjutnya ya kita masuk ke kebutuhan dasar manusia, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, pasti ya. Pasti apa yang mau kita lakukan itu merupakan ada tujuan tersendiri. Usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ada beberapa kebutuhan dasar manusia, nanti selanjutnya saya paparkan untuk kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini menyangkut masalah makanan, minuman, tempat tinggal, terus pokoknya yang bersifat untuk bertahan hidup. Terus yang kedua, yang selanjutnya adalah cinta dan kasih sayang. Pasti setiap orang, setiap kita, setiap anak-anak pasti menginginkan cinta dan kasih sayang dari orang terdekatnya masing-masing. Selanjutnya mereka juga menginginkan penguasaan. Penguasaan ini maksudnya adalah setiap murid itu pasti menginginkan pengakuan atas pencapaian dalam dan keterampilannya didengarkan oleh orang lain, membuat dampak pengaruh dan memiliki harga diri. Jadi setiap murid itu menginginkan pengakuan bahwa mereka, misalkan sebagai contohnya, anak-anak bisa main voli, bisa matematika. Mereka itu pengen dihargai, pengen pengakuan bahwa mereka itu ingin, bahwa mereka itu bisa main voli, bisa matematika. Selanjutnya mereka juga menginginkan kebebasan. Jadi murid itu harusnya diberikan kesempatan membuat pilihan dan
bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Meskipun kita ini sudah merdeka, maksudnya sudah kurikulum merdeka, tapi mereka itu harus kita berikan, meskipun kita berikan kebebasan, mereka juga harus bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Memberikan kebebasan itu bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa yang mereka mau, namun kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka, dan dengan melatih kepercayaan diri mereka. Selanjutnya itu kebebasan saya. Selanjutnya kesenangan atau fun. Murid itu akan menyenangi pelajaran, mereka juga mempunyai minat tinggi saat mengerjakan apa yang mereka senangi, pasti. Misalkan mereka suka bermain catur, pasti mereka semangat untuk bermain catur. Mereka suka pelajaran bahasa Indonesia, pasti mereka senang untuk belajar bahasa Indonesia. Maka dari itu kita sebagai guru harus menumbuhkan rasa kesenangan mereka terhadap pelajaran. Dan hidup yang sudah saya jelaskan, yang sudah saya paparkan tadi, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan itu termasuk kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Rasa kasih sayang, rasa diterima itu termasuk kebutuhan dasar manusia untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan itu termasuk harga diri, keinginan untuk dianggap, yang sudah saya paparkan tadi. Terus kebebasan memiliki pilihan, kesenangan itu bermain, antusiasme, dan bisa tertawa-tertawa. Kemudian konsep inti yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu biasanya motivasinya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak biasanya kalau sudah misalkan anak-anak itu aturannya masuk ke sini jam 7, supaya tidak dihukum, mereka melakukan ketidaknyamanan untuk berangkat pagi lebih awal setengah 7 datang ke sini. Itu namanya motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan. Seharusnya mereka itu pengen sesuai apa yang mereka inginkan. Selanjutnya motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan anak-anak itu bisa pengen mendapatkan ranking 1, pengen mendapatkan buah, pengen mendapatkan senyuman dari bu guru, itu harus melakukan perbuatan yang baik. Itu namanya motivasi ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Di antara kedua itu adalah motivasi ekstrinsik, yaitu dari luar. Yang selanjutnya itu motivasi dalam diri kita sendiri atau motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi mereka mempunyai motivasi intrinsik. Sebagai contohnya, misalkan kalau di agama Islam kita kan sholat itu motivasinya seperti apa? Pasti motivasi dari dalam diri kita sendiri. Karena mereka yakin, mereka percaya bahwa kalau sholat itu adalah suatu kewajiban umat muslim. Jadi seperti itulah motivasi intrinsik. Ada 3
Ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba langsung ketika anak telat sekolah misalkan, telat langsung dihukum. Atau anak melakukan sesuatu langsung dihukum, langsung push up. Itu namanya hukuman. Berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau sudah disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi untuk konsekuensi ini bedanya dengan hukuman adalah sudah ada kesepakatan bersama. Kalau hukuman kan dengan tiba-tiba langsung kamu dihukum, kamu langsung pusat. Kalau misalkan konsekuensi itu kan sudah direncanakan atau sudah ada peraturannya. Kemudian beda lagi dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi mereka itu kita sebagai guru jika menggunakan restitusi ini kita menciptakan murid, menciptakan kondisi bahwa anak itu berbuat salah. Mereka menyadari bahwa dirinya itu melakukan kesalahan, tapi mereka sendiri yang mencari solusinya. Itu restitusi. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum. Penghukum itu misalkan anak-anak itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Contohnya hukuman fisik pusat tadi, kalau hukuman verbal biasa dilakukan kamu bodoh sekali. Itu namanya mengatai yang tidak pantas ya. Hukuman itu sebagai posisi kontrol sebagai penghukum. Selanjutnya posisi kontrol guru yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Yaitu biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Contohnya kalau lembut itu, aduh nak, nanti saya dimarahin sama bapak kepala sekolah kalau kamu tidak nurut sama aku. Tolong ya. Itu namanya membuat rasa bersalah. Contohnya seperti itu. Jadi anak-anak itu dibuat merasa bersalah atas apa yang mereka lakukan. Selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Sebagai teman itu pasti ada positifnya, pasti ada negatifnya. Kalau positifnya itu bisa hubungan baik dengan anak, bisa terjalin hubungan baik. Tapi untuk negatifnya pasti anak akan bagaimana Pak? Semena-mena biasanya, okay? Contohnya, ayolah nak, kerjakan soal ini demi bapak. Nah itu sifatnya sebagai teman. Contohnya lagi yaitu, ya sudah Pak, ya sudah nak, kali ini saya maafkan, tidak apa-apa. Nanti bapak yang akan tanggung semuanya. Itu posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau atau memonitor. Bisa dilihat nama kata pemantau atau pemonitor itu pasti seorang yang mengandalkan perhitungan, mengandalkan kesepakatan atau catatan yang digunakan bukti untuk perilaku seseorang. Contohnya, ketika ada anak datang terlambat, tiba-tiba langsung datang. Bagaimana peraturannya kalau kamu datang terlambat seperti ini? Itu sebagai contoh posisi kontrol guru sebagai pemantau, yaitu mengandalkan perhitungan atau kesepakatan konsekuensi yang sudah kita sepakati bersama. Yang terakhir atau yang seharusnya kita sebagai guru lakukan, yaitu sebagai
posisi kontrol guru sebagai manajer, yaitu posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusinya sendiri. Jadi guru itu mendukung, mengajak anak untuk menemukan solusinya. Kalau misalkan ada anak yang terlambat tadi, bagaimana caranya agar murid itu tidak terlambat lagi, supaya mereka menemukan solusinya sendiri. Bapak Ibu kalau misalkan ada kegiatan yang lain, monggo tak apa-apa. Tak apa-apa kalau ada kegiatan yang lain. Selanjutnya ini contohnya yang sudah penerapan 5 posisi kontrol tadi. Kasusnya ketika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Contoh kasusnya yaitu langsung kalau posisi kontrol sebagai guru, sebagai penghukum, yaitu langsung anak-anak suruh hormat bendera 1 jam, hormat bendera. Kemudian terus kemudian untuk membuat merasa bersalah, yaitu kasusnya seperti itu. Sama contohnya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak, itu pasti membuat mereka merasa bersalah. Mereka itu merasa kecewa dengan dirinya sendiri karena sudah mengecewakan bapak ibu atau ibu gurunya. Selanjutnya posisi kontrol sebagai teman, kasusnya sama, yaitu bicaranya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini saja, saya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau. Kalau pemantau itu tadi apa? Memonitor ya, memonitor. Kamu sudah melanggar aturan di sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara, kamu beli atributnya di koperasi sekolah. Itu sudah sesuai aturan, itu sebagai posisi kontrol sebagai pemantau. Yang terakhir sebagai manajer, kasusnya sama. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Berarti anak-anak itu ditanya kesalahannya seperti apa, terus mengajak anak-anak untuk memperbaiki kesalahannya. Misalkan kalau tidak memakai atribut lengkap saat upacara, mereka menemukan solusinya sendiri seperti apa. Atau gitu? Coba kalau posisi kontrol seperti apakah aku kalau ngomong seperti ini? Saya kecewa sekali sama kamu. Saya kecewa. Merasa bersalah tadi, Pak. Pembuat rasa bersalah. Kalau selanjutnya kamu tidak pernah benar melakukannya, itu kata-kata yang langsung apa? Menghukum ya, sebagai kontrol penghukum, betul. Kalau selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira apa Pak Ibu? Oke. Mentor atau teman. Mentor atau teman? Iya Pak, betul. Manajer ya, sebagai manajer ya. Kan kita cari tahu apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi mereka itu solusinya mengajak anak-anak untuk mencari solusinya sendiri. Kalau ini, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kira-kira apa Pak? Sebagai teman ya. Kalau ini, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak
mengerjakan tugas. Kira-kira apa Pak? Sebagai kira-kira penghukum Pak ya? Ya langsung kan? Ini bersifatnya kan langsung. Atau pemantau. Akan ada konsekuensinya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti kalau tidak mengerjakan tugas, mereka tidak dapat nilai. Itu berarti kesepakatan begitu ya. nah ya, berarti pemantau ya, mau tahu memonitor. Selanjutnya kita ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku tersebut menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi budaya positif. Hal pertama yang dilakukan agar warga sekolah memiliki budaya positif adalah menciptakan kesepakatan dulu, kesepakatan kelas, atau membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama antara warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Kira-kira mengapa kok keyakinan kelas, bukan peraturan kelas saja Pak? Mengapa keyakinan kelas? Itu karena dengan keyakinan yang sudah saya bicarakan tadi, kalau mereka sudah yakin pasti melakukan apa yang sudah menjadi keyakinannya sendiri. Kalau peraturan kan asal mereka melakukan tidak mendapat hukuman, itu termasuk itu. Selanjutnya setelah keyakinan kelas, cara pembentukannya itu adalah bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahap dalam penerapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sebagai contohnya, kata-katanya yaitu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kamu wajar melakukan seperti itu, nak. Bapak pernah melakukan seperti itu. Bapak juga pernah tidak memakai atribut secara lengkap. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak untuk melakukan seperti itu. Itulah contoh-contoh untuk menstabilkan identitas anak. Kemudian selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Validasi tindakan salah itu sama saja untuk mengorek apa yang mereka lakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari dia. Jadi untuk divalidasi apakah benar-benar mereka itu melakukan sebuah kesalahan atau bukan. Contoh yang lain itu kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, ya toh? Selanjutnya, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, jadi motivasi intrinsik yang mereka lakukan. Kita bisa menanyakan
apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Jadi mereka mencari solusinya sendiri untuk kita setelah kita tanyakan keyakinan kelas. Ini adalah contoh, hanya contoh saja. Kemarin saya membuat videonya ini dengan salah satu murid. Ini contoh melakukan penerapan segitiga restitusi. Javi, tadi Bapak mendengar laporan dari guru piket, katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Pak. Menurut ingatanmu, sudah berapa kali kamu datang terlambat? Sudah 4 hari ini Pak. Sudah 4 hari ini. Sering datang terlambat itu suatu kesalahan bukan menurut kamu? Iya Pak. Jadi baik, jadi berbuat kesalahan itu manusiawi ya. Setiap orang pasti pernah melakukan berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Kamu setuju, Javi? Setuju Pak. Ya, setuju. Javi, kita cari solusinya bersama-sama ya. Iya Pak. Sering datang terlambat itu pasti kamu ada alasannya. Kira-kira kenapa kamu bisa sering datang terlambat? Mungkin karena sering main game sampai malam Pak, jadi kurang tidur. Oh iya, kalau datang terlambat ke sekolah itu kamu tahu tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Tahu Pak. Ya. Kalau datang terlambat ke sekolah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Pak. Tidak ya. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Pak. Disiplin, betul sekali. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Pak, karena bisa membuat saya datang tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Ya betul, 100 ya. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita, seperti dapat menghargai orang-orang yang ada di sekeliling kita. Pekerjaan bisa menjadi lebih mudah, terus tidak banyak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian dengan sesama. Iya Pak, saya menyesal sering datang terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Ya Javi, sikap yang sudah baik kamu sudah lakukan dengan cara meminta maaf. Ya, menurut kamu apa yang kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi? Saya akan tidur lebih awal dan tidak begadang karena main game lagi agar saya bisa bangun lebih pagi dan tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Baik Javi, ya kira-kira siapa yang bisa diajak kerjasama agar kamu tidak main game sampai larut, terus kamu bisa bangun pagi dan agar tidak datang terlambat ke sekolah? Ayah dan mama Pak. Ayah dan mama. Baik Javi, kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bekerja sama dengan kedua orang tuamu, yaitu ayah dan mamamu, supaya kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Ya, sama-sama Javi. Mungkin seperti itu. Nanti kita bisa lihat sama-sama untuk penerapan. Kita belajar bersama-sama untuk menerapkan segitiga restitusi dalam penanganan kasus pada anak. Mungkin seperti itu. Kira-kira ada yang ditanyakan saudara, teman-teman? Mungkin saya ingin menanyakan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dikembalikan Pak ke slide-slide yang sebelumnya Pak. Saya ingin bertanya tentang 5 kontrol posisi guru. Nah, 5 posisi kontrol guru. Iya Pak. Dari 5 ini Bapak, mungkinkah semua ini harus dimiliki oleh guru? Misalkan itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer.
Mungkin kalau teman, pemantau, manajer memang harus dan wajib dimiliki oleh guru. Tapi untuk penghukum dan pembuat merasa bersalah ini apakah harus ada dalam diri guru? Padahal penghukum itu dan membuat merasa bersalah itu seperti kita melihat anak yang sedang membuli temannya, seperti itu. Dan untuk hukuman fisik itu kan sekarang sudah kalau bisa ditiadakan seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan untuk penghukum dan pembuat merasa bersalah ini, Bapak. Ampun. Jadi seperti ini, Pak. Pertanyaan Bapak ini sangat bagus sekali. Jadi posisi kontrol guru ini, penghukum merasa bersalah sebagai teman, pemantau maupun sebagai manajer ini pasti sudah dimiliki oleh semua guru. Tapi untuk penghukum dan pembuat merasa bersalah itu kalau bisa kita hindari. Kalau bisa, kalau memang kita untuk mendisiplinkan anak itu sekarang bisa dengan menggunakan segitiga restitusi itu tadi, Pak. Jadi kita kalau bisa kita gunakan posisi kontrol ini sebagai manajer. Manajer itu bisa kita menjadi teman, bisa kadang menjadi pemantau, atau dua-duanya. Kalau sebagai manajer itu dua-duanya sebagai teman maupun pemantau dia menguasai antara sebagai teman dan pemantau. Jadi tadi Pak, kalau bisa menghukum anak itu bersifat posisi kontrol sebagai guru, sebagai penghukum, dan membuat rasa bersalah itu kalau bisa kita hindari sama-sama. Karena kalau menurut saya pembuat merasa bersalah itu sangat lebih jahat daripada punya posisi kontrol sebagai penghukum. Kalau penghukum kan hanya fisik saja, fisik bisa, verbal juga bisa. Tapi lebih dalam lagi kalau pembuat merasa bersalah. Jadi mereka itu, anak itu pasti selalu merasa bersalah terus atas yang mereka lakukan. Mungkin itu, kira-kira bagaimana, Pak? Untuk yang penghukum, Pak, untuk yang penghukum niku apakah bisa diganti dengan perlakuan lain? Saya ulangi, untuk penghukum, Pak, apakah bisa digantikan dengan perlakuan lain agar anak itu tetap bisa merasa jerah tanpa kita memberikan hukuman fisik atau hukuman verbal kepada anak tersebut, agar mereka itu tetap disiplin dan melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Jadi memang betul untuk mendisiplinkan anak itu harus dengan penghukum, pasti. Kalau tidak dihukum pasti mereka itu biasanya sakarepe dhewe, ya kan? Maka dari itu kita bisa harus memposisikan sebagai manajer tadi, manajer. Jadi dengan halus, dengan menerapkan segitiga restitusi tadi, Pak. Yaitu kita ajak bersama-sama ngobrol anaknya. Memang apa? Harus sabar, memang harus sabar untuk menumbuhkan motivasi intrinsik anak. Kalau berbuat kesalahan itu memang benar-benar salah. Jadi mereka itu punya membuat dirinya sendiri untuk menjadi dirinya yang lebih baik, menjadi bertanggung jawab dan juga mandiri. Mungkin itu, Pak. Terima kasih untuk Bapak Rizal atas jawabannya. Alhamdulillah saya lebih paham setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ranu. Yang sangat bagus. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mungkin kurang paham lagi? Kalau sudah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita nanti belajar bersama-sama untuk
penerapan segitiga restitusi. Semoga sekolah kita SD Negeri 2 Manggis bisa menerapkan budaya positif sehingga SD Negeri 2 Manggis bisa mencetak anak-anak berbudi luhur, berbudi luhur dan sesuai dengan visi kita yang sudah kita sepakati bersama kemarin bersama Bapak Kepala Sekolah kami. Kalau begitu, mohon maaf sudah menyita waktu teman-teman dan Bapak Kepala Sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika nanti tiba-tiba ada undang-undang, kita sama-sama mencarikan solusi bersama-sama untuk kemajuan sekolah kita. Terima kasih atas waktunya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDN 2 Manggis. SDN 2 Manggis. Jaya.
kita mendapatkan keyakinan kelasnya itu ada 6, yaitu sopan santun, bersikap jujur, datang tepat waktu, saling menghormati, menjaga kebersihan, dan saling menghargai. Jadi ini jadikan keyakinan kalian untuk kalian taati bersama, yakini bersama untuk dilakukan. Oke? Sepakat? Sepakat untuk keyakinan ikhlas yang kita buat hari ini? Sepakat atau tidak? Jadi kalian harus saling menghormati, bersikap jujur, oke? Sopan santun sesama teman maupun sama guru, terus datang tepat waktu, menjaga kebersihan, dan juga saling menghargai, ya. Oke, sepakat ya? Nah, berarti kalau sudah sepakat, mulai hari ini keyakinan kelas 6 ini harus kita lakukan, harus kita yakini bersama, ya? Oke? Oke ya, mulai hari ini sepakat semua. Terima kasih. Sampai ketemu besok waktu pelajaran PJUK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.